Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama perusahaan. Yang kedua, memilih bentuk organisasi. Kriteria kinerjanya 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Hasil rekamannya, bentuk organisasi dapat mencangkupi corporation. Kriteria kinerja 2.2, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Hasil rekamannya, isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencangkupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Langkah yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Kriteria kinerjanya 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi. Hasilnya, persyaratan izin usaha dapat mencangkupi syarat pengajuan SUEP online untuk perseroan terbatas atau PT. Isinya itu ada fotokopi KTP direktur utama, fotokopi kartu keluarga penanggung jawab adalah perempuan, fotokopi nomor wajib pajak atau NPWP, surat keterangan domisili usaha atau situ, fotokopi akta pendiri PT, dan fotokopi keputusan pengesahan badan hukum, surat izin gangguan dan surat izin prinsip, neraca perusahaan, pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan berukuran 4x6 2 lembar, materai 6.000 dan surat izin teknis dari instansi terkait jika diminta. .2 Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak bertambah nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Buku yang kedua, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Halaman 1, identifikasi. Kriteria unjuk kerja 1.1, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Ada profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi. Untuk profitabilitasnya sedang, likuiditasnya baik, dan efisiensinya baik. 1.2, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Preparasi laporan, yaitu laporan pendapatan, neraca, dan laporan cash flow berstatus sedang. Preparasi prakira keuangan, ada pendapatan, pengeluaran, dan belanja modal, itu berstatus sedang.
1.3. Laporan historis keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan berstatus baik dan neraca berstatus baik. 1.4. Prakira keuangan diidentifikasi. Prakira penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada prakira penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha jenis itu berstatus kurang. 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1. Laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba rugi berstatus baik, proforma pendapatan berstatus sedang, dan proforma neraca berstatus baik. 2.2. Rasio analisis identifikasi. Likuiditasnya berstatus sedang, efisiensi operasional berstatus baik, dan profitabilitas berstatus baik. Dan rekomendasi, usaha ini sangat layak untuk direkomendasi kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa kami. Buku yang ketiga, mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah pertama ada rencana staffing. Kriteria kinerjanya 1.1. Kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2. Tanggung jawab okupasi diidentifikasi. 1.3. Tugas okupasi diidentifikasi. 1.4. Persyaratan okupasi. 1.5. Kebutuhan pelatihan okupasi. 1.6. Jumlah tenaga kerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.7. Perkiraan mulai bekerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.8. FTE atau full time equivalent diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.9. Perkiraan durasi kontrak diidentifikasi untuk setiap okupasi. Elemen yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Kriteria kinerja kerjanya 2.1. Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Hasil rencana seleksinya pelamaran terpilih. 2.2. Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Hasil proses seleksi, proses wawancara, dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk menunjukkan. Melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3. Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencangkupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, dan memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. Kriteria kinerjanya 3.1. Ada hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hasilnya, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencangkup hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak pemilik waktu kerja yang sesuai, hak untuk cuti, dan kewajibannya kewajiban ketaatan. 3.2. Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Hasilnya, prinsip hubungan industrial mencangkupi kepentingan bersama,
pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah. Kekeluargaan. 4. Mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf hasilnya efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Hasil strategi pengembangan staf memberi kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. 4.3 Program pelatihan dilakukan. Hasil program pelatihan yaitu orientasi pekerjaan dan pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Hasil evaluasi, identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Elemen kelima, meninjau kinerja tim. Kriteria kinerja 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerjanya, kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Hasil kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 Tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian stafnya hasilnya rendah kurang dari 15%. 5.4 Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Hasil kekompakan tim yaitu kolaborasi dan kerjasama. Ini rencana staffing. Kategori okupasinya ada manajer area, bertanggung jawab atas perjalanan event, membuat jadwal event. Tugasnya memberikan motivasi, memastikan berjalannya operasional kerja, dan mengawasi kinerja karyawan. Lalu ada manajer keuangan yang tanggung jawabnya itu untuk membuat anggaran, mengkoordinasikan dan pengontrolan dana. Tugasnya merencanakan dan pengembangan sistem keuangan. Selanjutnya ada staf inventory barang, bertanggung jawab atas barang yang tersedia. Tugasnya merapikan dan mengecek barang-barang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.